Bentar-bentar, ini tuh bukan Konoha atau Tarim, tapi ini di Pridavan. Inilah bentuk ziarah yang jauh dari tuntunan Islam. Ziarah kubur yang jauh dari tuntunan Islam adalah ziarah kubur yang dilakukan oleh pelaku syirik dan sejenis ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Bukannya mau mengucapkan Assalamualaikum ya ahlil kubur, malah mereka di sana joget-joget, camping, dan bahkan membawa makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video tentang ziarah kubur orang Indonesia semacam orang Perindavan. Bahkan di tag di TikTok Mas Farhan disuruh ngebahas setuntas-tuntasnya. Kalau Mas Farhan mau ngebahas ini, rasanya malu banget para sahabat. Karena apa? Waktu Mas Farhan dekat kampung Mas Farhan, dekat ziarah kubur, tak macam itu para sahabat. Adab untuk berziarah kubur itu tak seperti yang ada di dalam video fenomena yang saat ini para sahabat. Rasanya malu banget bila dipanggil Konoha, sama halnya dengan Perindavan para sahabat. Dan di sini mungkin ada juga adab-adab yang harus orang-orang kita itu harus belajar. Seperti halnya kita mengucapkan salam dan kita mengirimkan Fatihah kepada orang yang di dalam kubur. Bukannya malah bawa sound system dan nongkrong dengan rekan-rekan teman-temannya dan malah memutar musik dan joget-joget di sana. Bahkan ada sebuah fenomena yang dikatakan makam habaib atau kuburan habaib atau kuburan orang pintar, seperti macam ustadz macam itu. Maka di situ banyak orang yang berkunjung rame-rame, bahkan dari desa manapun dia berkunjung dengan tahu dengan ilmunya mereka, ilmunya beliau yang pandai dan juga agamanya yang dalam, tapi banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terdekat di sana. Seperti halnya dimintai uang, seperti halnya katanya harus bayar, mau masuk harus bayar. Dengan berkedok katanya sodakolah inilah itu. Sebenarnya para sahabat dan teman-teman, orang berziarah ke kubur tidak ada salahnya, tidak ada buruknya juga kalau tahu untuk mengartikan. Karena berziarah kubur itu diperbolehkan asalkan mau mengingatkan kita adanya kematian. Kita itu akan sama seperti mereka. Bukannya joget-joget dan ajaran-ajaran sesat semacam itu. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Dikasih dulu saya ikhlasnya masing-masing ya. Kuburan adalah sumber mata pencarian. Sungguh aneh, para penziarah dijanjikan keberkahan dengan kunjungan ke makam. Namun warga sekitar meminta kepada para pengunjung makam. Ya, aneh banget kan? Itu kenapa para akamsi tak ikutan minta keberkahan kepada makam, malah meminta kepada pengunjung. Sedangkan pemuka tokoh mereka sibuk membuat cerita-cerita agar banyak para pengunjung yang hadir ke tempat tersebut dengan maksud mencari keberkahan.
Sadarlah wahai saudaraku, kami ingin menuju surga bersamamu. Kami mengingatkan kepadamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Allah bukan seperti pemimpin negeri yang jika meminta harus melalui menterinya, maka mintalah kepada Allah saja. Lah, dia malah qasidahan di kuburan. Bentar-bentar, ini tuh bukan konuha atau tarim, tapi ini di Pridafan. Mekar menjelang Ramadan ala Pridafan. Disclaimer, sumber ini langsung dari rekan di Pridafan. Ternyata di mana saja ada Syiah dan Sufi, beragamanya sering suka-suka sendiri, tanpa berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, hanya berlandaskan nafsu tanpa dalil yang syar'i. Seandainya saja hal ini baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya kepada Khadijah dan keluarga beliau radhiyallahu anhum yang telah wafat lebih dahulu. Inilah yang dinamakan ghulu dalam beragama. Rasulullah pun mengatakan, wahai sekalian manusia, jauhilah sikap ghulu atau melampaui batas dalam agama. Sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap ghulu mereka dalam agama. Diriwayatkan An-Nasa'i. Maka jauhilah pemahaman Syiah dan Sufi, karena hal demikian jauh dari sunnah Nabi. Inilah bentuk ziarah yang jauh dari tuntunan Islam. Ziarah kubur yang jauh dari tuntunan Islam adalah ziarah kubur yang dilakukan oleh pelaku syirik dan sejenis ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka memaksudkan doa pada mayit dan beristianah dan meminta pertolongan melalui mayit yang ada di alam kubur. Juga berbagai hajat diminta melalui perantara penghuni kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata 5 hari sebelum kematiannya, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang syahih dari mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, karena sungguh aku melarang kalian dari hal itu. Jadi pada intinya, hal ini dilarang karena dapat mengantarkan syirik pada Allah. Perlu diingat bahwa setiap perbuatan yang bisa mengantarkan pada mafsadat atau bahaya dan tidak ada maslahat yang dominan, maka hal tersebut terlarang. Inovasi ziarah kubur yang suka-suka sendiri. Kira-kira siapa yang ngajarin ziarah kubur model begini? Ziarah kubur yang sewajarnya saja, Bang. Datang mengingat kematian, mendoakan si mayit dan pulang. Dan jangan sampai berlebihan begini. Kira-kira ajaran begini. Makam di Raja Langgar, Negeri Kedah, Darul Aman, Malaysia. Keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman, menziarahi makam di Raja Langgar sempena Aidilfitri tahun 1444 Hijriah atau bertepatan tahun 2023 Miladiah. Wow.
Itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak. Bahkan Mas Farhan kalau menengok sebuah video berjoget-joget dan menari-nari di atas kuburan, membawa sound system dan juga membawa sebuah makanan. Bahkan kalau Mas Farhan yang tahu, yang Mas Farhan diajari oleh ilmu agama, teacher atau guru, cikgu agama Mas Farhan, adab untuk pergi ke kuburan. Itu termasuk kalau semisal kepada orang tua kita, ketika mak bapak kita masih hidup, cara berbakti kepada orang tua kita, membahagiakan mereka. Ketika kita sudah bekerja, kita mau membalas budi untuk membelikan apa yang mereka nak. Kalau kita cukup, boleh membelikan rumah atau membina rumah kepada keluarga emak kita macam itu. Tetapi kalau emak kita, keluarga kita, bapa kita ataupun bapa emak kita dah tiada, cara kita berbakti iaitu mengirimkan Fatihah kepada beliau dan juga setiap Jumaat kita berziarah dan membersihkan kuburan macam itu para sahabat. Yang Mas Farhan tahu dalam ajaran Mas Farhan dulu ketika ilmu agama, cikgu Mas Farhan yang kasih tahu kepada Mas Farhan. Bukan halnya datang ke sana, bukan untuk joget-joget dan nongkrong, bahkan ada yang gini-gini para sahabat. Aduh, Mas Farhan itu nengoknya, aduh, ini memang ajaran sesat. Memang tidak heran ya para sahabat. Beda azab dengan orang Malaysia, dengan orang Konoha, itu sangat jauh berbeza. Kalau orang Malaysia ketika menengok sebuah video tular di media sosial yang mereka mau pergi untuk berziarah ke dalam pula, ke kuburan, mereka itu dengan sopan santunnya masuk mengucapkan kalimat Assalamualaikum ya ahlil kubur macam itu. Bukan halnya joget-joget memutar sound macam itu. Seharusnya memang mengucapkan Assalamualaikum ya ahlil kubur, bukan joget-joget semacam di dalam video. Jadi teman-teman, itu suatu hal yang memang tidak patut dicontoh, tidak patut ditiru. Hal di dalam video yang joget-joget itu ajaran sesat para sahabat, tak patut dicontoh. Karena sudah tidak heran apabila dekat Konoha itu bermacam-macam bermacam-macam gambaran tentang agama Islam ini para sahabat. Makanya banyak isu di dalam perkauman agama Islam dekat kampung Mas Farhan ini. Tapi tak semua rata ya, ada sebagian lah para sahabat, di sebagian kampung pun tak macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.